Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmira Robda Alhaq, NIM 015, akan menjelaskan mengenai 10 alat kesehatan di ruang ICU. Di sini saya akan menjelaskan 10 alat, yakni terdapat alat syring pump, infus pump, stetoskop, ECG, nebulizer, pasien monitor, defibrillator, ventilator, resuscitation, dan yang terakhir sphygmomanometer digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat syring pump. Syring pump merupakan alat yang digunakan untuk memberikan cairan obat atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu secara teratur. Alat ini memasukkan cairan obat atau makanan menggunakan jarum suntik ke dalam tubuh melalui pembuluh vena dengan menggunakan hitungan per jam dan memiliki alarm yang berguna saat dosis dan waktu yang telah ditentukan habis. Alarm ini akan berbunyi dan menghentikan sistem pompa dan secara otomatis akan mematikan alat. Untuk spesifikasi alat, saya menggunakan alat syring pump dengan merek TE331 Terumo. Untuk ukuran jarum pada merek alat ini, yakni memiliki 5 ukuran, yakni 10, 20, 30, 40, dan 50 mili. Untuk rentang arusnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, 0,1 hingga 300 mili per jam dapat menggunakan jarum suntik dengan ukuran 10, 20, dan 30 mili. Untuk yang kedua, yakni 0,1 hingga 999 mili per jam dapat menggunakan jarum suntik dengan ukuran 50 mili. Yang ketiga, 0,1 hingga 1200 mili per jam dapat menggunakan jarum suntik dengan ukuran 50 mili juga. Kemudian terdapat arus tingkat akurasinya. Arus tingkat akurasinya dibagi menjadi 2, yaitu mechanical akurasi dan akurasi alat. Untuk mechanical akurasi kurang lebih 1%, untuk akurasi alat kurang lebih 3%. Yang kedua, saya akan menjelaskan alat infus pump. Infus pump merupakan alat yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena. Untuk prinsip kerjanya, infus pump memiliki prinsip kerja yang berbeda dengan syring pump. Walaupun memiliki fungsi alat yang sama, namun dalam segi prinsip kerjanya, syring pump berbeda dengan infus pump. Infus pump berprinsip kerja dengan memberi nutrisi dari cairan infus atau pemberian obat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia menggunakan selang infus yang dihitung setiap tetesannya dan dikontrol. Sedangkan syring pump merupakan alat yang menggunakan jarum suntik sebagai media pemberian nutrisi atau cairan obat. Kemudian untuk spesifikasi alat, saya menggunakan alat infus pump dengan merek TE172 Terumo. Yang pertama, untuk dimensi atau ukurannya, yakni sebesar 130 x 180 x 136 mm. Untuk delivery rate-nya, yakni 15, 19, atau 20 drops per mil. Untuk infus set-nya, yakni 60 drops per mil. Untuk volume delivery-nya, yakni 0 hingga 9,999 mili. Kemudian untuk operating condition-nya, untuk suhu yang dapat digunakan pada alat ini yakni 10 hingga 40 Celcius. Untuk kelembapannya 30 hingga 85% RH. Untuk power supply-nya menggunakan tegangan AC dengan tegangan sebesar 10 hingga 240 volt dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Untuk konsumsi dayanya yakni kurang lebih 16 watt atau volt ampere. Yang ketiga, saya akan menjelaskan alat stetoskop. Stetoskop adalah alat bantu pemeriksaan yang berfungsi untuk mendengarkan suara dalam tubuh seperti suara detak jantung, paru-paru, dan mendeteksi kelainan lainnya. Untuk spesifikasi alat, saya menggunakan alat dengan merek Littmann Classic 2 SE. Untuk mereknya yakni Littmann, untuk modelnya yakni Classic 2 SE, untuk chest piece finishnya yakni Macete Stainless Steel, untuk chest piece teknologinya yakni double seat, untuk panjangnya yakni 71 cm, dan small diagram diameternya yakni 3,2 cm. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan alat ECG.
ECG atau elektrokardiogram merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Untuk prinsip kerjanya, yakni dengan cara merekam aktivitas listrik dari jantung dan pada batasan tertentu mengidentifikasi jika ada peredaran aliran darah yang tidak normal. Untuk prinsip kerjanya, yakni dengan cara merekam aktivitas listrik dari jantung hingga batasan tertentu. Kemudian mengidentifikasi jika ada peredaran aliran darah yang tidak normal. Untuk spesifikasi alat, saya menggunakan alat dengan merek Soundcare tipe ZQ1201G atau ECG recording 1 channel. Untuk ukuran pada alat ini, yakni 40 x 325 x 235 mm. Untuk beratnya yakni 4 kg. Untuk mereknya yakni Soundcare. Untuk tipenya yakni ZQ1201 atau 1201. Untuk pembuatan alat ini yakni berasal dari Cina. Kemudian yang kelima, saya menjelaskan alat nebulizer. Nebulizer adalah alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup guna untuk mempermudah sistem pernafasan pasien. Untuk prinsip kerjanya yakni dengan menggunakan mesin mengubah cairan obat menjadi uap untuk kemudian dihirup oleh paru-paru dan membuka saluran pernafasan yang menyempit pada manusia. Untuk spesifikasi alat, saya menggunakan alat dengan merek NEC28. Untuk tipenya, yakni nebulizer kompresor tanpa pemanas. Untuk listrik yang dibutuhkan, yakni 230 volt dengan frekuensi 50 hingga 60 Hz. Untuk pemakaian dayanya, yakni sebesar 138 VA atau volt ampere. Untuk laju nebulisasinya, yakni 0,4 mili per menit. Untuk ukuran partikel yakni 5 mikrometer mmK, untuk kapasitas obat yakni maksimal 7 mili, dan untuk jumlah obat yang dapat digunakan atau yang dapat dimasukkan ke dalam alat nebulizer ini 2 hingga 7 mili. Yang keenam, saya akan menjelaskan alat pasien monitor. Alat medis yang digunakan untuk memantau perkembangan pasien merupakan pengertian dari pasien monitor. Fungsi dari pasien monitor yaitu berfungsi untuk menampilkan kondisi pasien dengan menampilkan data-data, yakni mulai dari heart rate, NIBP atau tekanan darah, SpO2 atau saturasi oksigen, respirasi, dan lain-lain. Untuk spesifikasi alat, saya akan menjelaskan alat dengan merek Philips IntelliVue MX700. Untuk nama alat yakni pasien monitor, untuk mereknya yakni merek Philips. Untuk tipe atau modelnya yakni IntelliVue MX700. Untuk pembuatannya yakni berasal dari Jerman. Untuk power konsumsinya yakni di bawah 200 watt dengan tegangan 100 hingga 240 volt dengan arus 1,9 hingga 0,9 ampere dan dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Untuk dimensi atau ukurannya yakni 393 dikali 321 dikali 233 mm. Untuk beratnya seberat 11 kg. Untuk displaynya yakni 15 color LCD. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan alat defibrilator. Alat medis yang digunakan untuk memberikan kejutan listrik dengan tujuan mengembalikan irama detak jantung agar menjadi normal kembali pada pasien yang mengalami gagal jantung merupakan pengertian dari defibrilator. Untuk spesifikasi alat, saya menggunakan alat defibrilator portable dengan merek AET HR501 Heart Guardian Defibrillator. Untuk brandnya yakni Heart Guardian, untuk tipenya yakni HR501, untuk beratnya yakni 10 kg. Untuk negara asal alat ini yakni berasal dari Korea. Untuk ECG analisisnya yakni 8,5 detik dengan hiccup chargernya 8,5 detik. Shock outputnya 150 Joule bagi dewasa dan 50 Joule bagi anak-anak. Untuk penyimpanan data yakni selama 40 menit. Untuk tipe baterainya yakni LiMN dengan tegangan 120 volt DC. Kemudian yang ke-8, saya akan menjelaskan alat ventilator. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernafasan pada pasien yang membutuhkan. Untuk prinsip kerjanya, ventilator akan memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru pasien, lalu memberhentikan pompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru.
Untuk spesifikasi alat, saya akan menjelaskan alat dengan merek ventilator Hamilton C2. Untuk spesifikasi yang pertama, yakni alat ini dapat digunakan mulai dari neonatus atau bayi hingga dewasa. Baterai dapat beroperasi selama 6 jam. Alat ini memiliki desain dengan fitur yang lengkap dan juga memiliki ventilasi NIF kinerja yang tinggi. Yang ke-9, saya akan menjelaskan alat resuscitation atau AMBU. Resuscitation atau AMBU merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses pernafasan manusia atau pasien. Untuk prinsip kerjanya yakni dengan menggunakan tekanan positif untuk mengembangkan paru-paru pada pasien yang tidak sadarkan diri atau tidak bernapas agar tetap teroksigenasi dan hidup. Untuk spesifikasinya, ukuran pada AMBU normalnya yakni sebesar 14 x 34,5 x 14 cm. Untuk ukurannya dapat digunakan bagi dewasa, anak-anak, dan juga bayi. Untuk bahannya berbahan silikon. Yang terakhir yakni tensimeter digital. Tensimeter digital merupakan alat digital yang berfungsi untuk mengukur tekanan darah, yakni tekanan sistol dan diastol pada manusia. Untuk spesifikasi alat, saya akan menjelaskan alat dengan merek Burst Blood Pressure Monitor Omron HM6161. Untuk spesifikasi yang pertama, yakni modelnya HM6161 dengan blood pressure-nya sistol 60 hingga 160 mmHg, untuk diastol 40 hingga 215 mmHg. Untuk akurasinya, yakni pressure kurang lebih 3 mmHg, untuk pulsa atau pulsanya yakni kurang lebih 5% dari pembacaan display. Berikut tadi merupakan penjelasan saya mengenai 10 alat kesehatan di ruang ICU. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.